bagian. Kemudian yang kedua, bagaimana contoh permasalahan umum yang sering terjadi dalam pelayanan publik di sekitar tempat tinggal teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengapa standar atau kualitas pelayanan publik itu penting bagi masyarakat. Dan yang terakhir, apa perbedaan antara kuantitas serta kualitas dalam pelayanan publik. Baik, dari keempat pertanyaan teman tersebut, adakah teman-teman yang mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut? Jika ada, saya persilakan dan saya berikan waktunya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonas Simanjuntak dari kelas 3. Ini menanggapi pertanyaan pemantik dari kelompok nomor 5 mengenai apa perbedaan antara kualitas dan kuantitas dalam pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui bahwa definisi dari kuantitas itu adalah menyangkut berupa data. Bagaimana pelayanan publik itu berjalan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan kualitas itu menyangkut pada mutu atau standar pelayanannya. Di situ dapat kita nilai bagaimana pelayanan publik berjalan dengan baik. Itu dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik tersebut. Terima kasih. Yang pada jelas tadi bilang bahwa kualitas dan kualitas memang saling berhubungan, di mana kualitas itu mempengaruhi kuantitas, yang mana keseluruhan daripada orang yang dinilai tersebut akan dilihat daripada maksudnya jika kualitasnya lebih baik maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik tersebut sangat baik. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang ingin menanggapi terkait pertanyaan teman kami, kami silakan. Oke, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai tema yang kami bawa, alangkah lebih baik kita memperdalam melalui penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudari dari kelompok saya. Silakan. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi kami pada hari ini, di mana sistem pelayanan publik merupakan pilar dalam membangun negara yang berdasarkan pada kesejahteraan rakyat. Sistem mengatur bagaimana pemerintah dan lembaga terkait memberikan layanan kepada masyarakat, meliputi barang, jasa, dan pelayanan dan administrasi. Sistem pelayanan publik yang baik dan layak dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, transparansi, efisiensi, profesionalitas, dan kemudahan akses. Dan yang kedua yaitu standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang mesti untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian yang cukup bagi masyarakat dalam menerapkan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pemerintah dapat
dari pejabat, aturan yang memadai sarana dan prasarana dan lain-lain, bagaimana kita dapat merumuskan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kompleksitas birokrasi. Oke, di sini saya akan menjawab. Seperti yang ketahui contoh pelayanan di rumah sakit yang sekarang ini lagi viral atau modern-modernnya tentang BPJS. Nah, seperti ketahui kan kalau pelayanan dalam BPJS itu lama, terus kalau pengantriannya dalam rumah sakit itu kalau mau berobat atau kesehatan itu kan pasti antrian panjang di dalam rumah sakit itu kan. Pasti yang diutamakan yang umum ditimbang dengan yang BPJS. Nah, yang pertama itu solusinya harus meningkatkan SDM dan kesadaran para pejabat. Bukan cuma sistem yang harus diperbaiki, tapi juga mentalitas dari pejabat tersebut. Mereka harus sadar kalau tugas mereka melayani, bukan malah menyulitkan masyarakat tersebut, dan pelatihan rutin dan sistem reward dalam rumah sakit tersebut. Yang kedua, aturan tegas dan berjalan secara efektivitas. Banyak aturan sebenarnya sudah bagus, tapi sering kita ketahui itu masih banyak kayak melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan dari pemerintah tersebut. Yang ketiga, sistem pengaduan yang mudah dan transparan. Masyarakat juga butuh akses dan menyampaikan keluhan jika pelayanan buruk bisa dibuat atau melalui dengan aplikasi online gitu. Kalau misalnya kan kita BPJS kan masih banyak gitu, kayak pembayaran secara tunai apa yang bisa kita bayar melalui kayak kantor pos gitu kan. Tapi kan bisa pemerintah tersebut melalui kayak aplikasi online untuk membayar BPJS tersebut. Nah, jadi solusi dari program pelayanan publik itu bukan cuma satu, tapi kombinasi antara sistem yang lebih baik dengan sumber daya masyarakat yang lebih profesional dan aturan-aturan yang benar.